Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengonfirmasi bahwa Pentagon telah mengerahkan kapal induk tempur kedua di sekitaran perairan Iran. Sementara itu, Teheran mengakui bahwa pihaknya berada dalam keadaan siaga tinggi memantau pergerakan musuh sepanjang waktu. Mengutip Tribun News pada 13 Februari, konfirmasi ini dilakukan Trump dengan membagikan sebuah artikel di Wall Street Journal ke platform Truth Social miliknya. Adapun artikel itu menyoroti kesiapan Pentagon untuk mengerahkan kapal induk kedua Amerika Serikat ke kawasan Teluk seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran meski proses negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung. Lantas Trump memberikan komentar dalam unggahan itu dengan menyatakan konfirmasinya di mana Pentagon benar-benar sedang bersiap untuk mengerahkan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Di satu sisi, Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani mengeluarkan pernyataan terbaru pada Kamis 12 Februari 2026 di mana pihaknya berada dalam keadaan siaga tinggi dan sedang memantau pergerakan yang mencurigakan. Dia pun menegaskan bahwa prioritas Angkatan Laut terletak pada pengamanan keamanan ekonomi navigasi maritim negara Iran. Amerika Serikat mulai beraksi. Pihak Donald Trump ini telah menurunkan 2 pesawat yang telah lepas landas dari 2 lokasi berbeda menuju Selat Hormuz dan Teluk Oman. Mengutip Tribun News pada 13 Februari, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama KBRI menurut data penerbangan yang rilis 11 Februari 2026. Lebih jelasnya, berdasarkan data penerbangan, pesawat mengintai P-8A Poseidon lepas landas dari Bahrain dan berputar di atas Selat Hormuz. Sementara drone MQ-4C Triton lepas landas dari Abu Dhabi di Uni Emirat Arab dan terbang di atas Teluk Oman. Lantas, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti yang melaporkan pengamatan mereka, menyatakan bahwa keberadaan aset-aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk itu dilakukan seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran. Di satu sisi, menurut laporan New York Times menyebut Amerika Serikat menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium dan membatasi produksi rudal balistik, sementara Teheran mendorong dialog setara. Jika negosiasi gagal, maka Washington disebut mempertimbangkan opsi militer termasuk serangan ke fasilitas nuklir dan rudal Iran meski belum ada persetujuan akhir. Sementara Iran menegaskan siap membalas dengan kemampuan rudalnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan dengan Donald Trump di mana isinya membahas kerangka negosiasi terbaru antara Amerika Serikat dengan Iran. Mengutip Tribun News pada 13 Februari, pertemuan itu dilakukan Netanyahu yang disebut memiliki ketakutan akan rudal hingga nuklir Teheran. Trump dan Netanyahu menggelar pertemuan hampir 3 jam untuk membahas negosiasi terbaru Amerika-Iran. Terlebih dengan Trump menegaskan proses dialog akan terus berlanjut guna mencari kesepakatan, Netanyahu mendesak agar pembicaraan tidak hanya fokus pada isu nuklir, tetapi juga mencakup pembatasan program rudal Iran. Itu dilontarkannya di tengah ancaman Trump akan opsi keras jika negosiasi gagal dan peringatan Iran siap membalas. Netanyahu menegaskan kepentingan keamanan Israel dalam negosiasi Amerika Serikat-Iran, melobi agar pembahasan mencakup program rudal serta dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata regional. Lantaran Israel menilai rudal balistik Iran sebagai ancaman serius dan meyakini tindakan militer diperlukan untuk menuntaskan masalah nuklir Iran. Membongkar skenario Amerika Serikat menyerang Iran jika negosiasi gagal. Diprediksi bahwa Washington akan memakai opsi militer dengan menggempur fasilitas nuklir hingga rudal Teheran. Mengutip Tribun News pada 13 Februari, skenario ini merupakan hasil laporan dari sumber utama New York Times. Laporan itu menyebut Amerika Serikat menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium dan membatasi produksi rudal.
Sementara Teheran mendorong dialog nuklir yang setara dan saling menghormati. Lantas surat kabar tersebut melaporkan bahwa jika perundingan menemui jalan buntu, maka Amerika Serikat dapat menempuh berbagai opsi, mulai dari menyerang fasilitas nuklir hingga persenjataan rudal Iran. Juga melakukan operasi militer cepat untuk melemahkan kepemimpinan dan berkemungkinan menggelar serangan darat ke wilayah Iran. Namun walaupun begitu, disebutkan juga bahwa Trump belum memberi lampu hijau final terhadap opsi manapun. Sementara itu, Iran menegaskan siap membalas setiap bentuk serangan Amerika Serikat, termasuk yang berskala terbatas, tepat dengan menekankan bahwa jangkauan rudalnya mampu menjangkau pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman terbuka kepada Iran, terkhusus jika keduanya gagal mencapai kesepakatan nuklir. Mengutip Al Arabiya, pada 13 Februari ancaman itu dilontarkan Trump dalam pernyataannya di depan para wartawan. Lebih jelasnya, Trump memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat jika tidak tercapai kesepakatan nuklir. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan harus dicapai karena jika tidak, Iran akan menghadapi konsekuensi yang sangat traumatis, di mana sesuatu yang menurutnya tidak diinginkan tetapi bisa terjadi bila perjanjian gagal terwujud. Sementara itu, Trump tengah mempertimbangkan pengiriman kapal induk kedua ke Timur Tengah sebagai bentuk tekanan terhadap Iran. Ia juga menyinggung kembali serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Teheran yang diperintahkannya saat perang 12 hari Iran-Israel pada Juli lalu. Lantas Trump menyatakan akan melihat peluang tercapainya kesepakatan, namun jika gagal, Washington siap memasuki tahap selanjutnya yang menurutnya akan membawa konsekuensi berat bagi Iran. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, shouldn't take, I mean, it should happen quickly. They should agree very quickly, yeah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.